Action. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat malam, selamat pagi, dimanapun waktu kalian dan dimanapun tempat kalian berada. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Alvita Nevalda. Saya dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. NIM saya 25106 11285. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Internasional, lebih rincinya di TM5, tentang hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Oke, baik. Sebelum itu, kita rekap ingatan dulu materi sebelumnya gitu. Daripada kita melangkah lebih jauh namun kita masih bingung gitu, nantinya kita ulang dari subjek hukum internasional, teman-teman. Subjek hukum internasional ada berapa? Ada 6 ya, teman-teman. Sudah seperti yang di layar. Yang pertama ada negara, terus selanjutnya ada organisasi internasional, ada Palang Merah Internasional, ada Tahta Suci Vatikan, ada pemberontak, lalu ada individu, dan ada 2 tambahan lainnya menurut para ahli. Ya, teman-teman. Mungkin kita mau bahas satu-satu, boleh bahas singkat aja ya, teman-teman ya. Yang pertama, negara. Negara ini aspek penting ya, teman-teman, dari subjek hukum internasional. Karena kalau cuma ada hukum internasional tapi tidak ada yang menjalankan, lalu fungsi hukum internasional ini apa gitu. Jadi negara ini penting ya adanya. Karena negara lah yang akan menerapkan hukum internasional tersebut. Lalu kalau organisasi internasional, ya seperti yang teman-teman tahu, seperti apa? PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti ASEAN, seperti World Bank, seperti World Health Organization, ya, sebagai macamnya. Itu aspek penunjang lah hukum internasional. Lalu ada Palang Merah Internasional. Nah, kalau ini mungkin agak lupa ya, teman-teman. Saya ingatkan kembali, jadi Palang Merah Internasional ini ibaratnya lah, misalnya kalian lagi demo nih, ada tim kesehatan ya kan. Nah itu, jadi ibarat kalau demo ini kita lagi perang antar negara, nah tim kesehatan inilah Palang Merah Internasional. Jadi dia tidak hanya ada di negara tertentu, tapi setiap ada peperangan pasti ada Palang Merah Internasional ini untuk sebagai tim kesehatan lah yang melindungi para warga negara yang sedang berperang. Lalu ada Tahta Suci Vatikan ya, teman-teman. Tahta Suci Vatikan ini sudah diakui ya oleh negara-negara di seluruh dunia bahwa dia menjadi objek, menjadi pihak dari sesuatu perjanjian internasional. Lalu ada pemberontak. Pemberontak ini nama lainnya itu belligerent ya, teman-teman ya. Muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri atau suatu negara yang berdaulat. Jadi ini subjek yang penting yang sering dibahas gitulah di dalam hukum internasional ini. Lalu yang terakhir itu adalah individu. Jadi individu ini termasuk dalam subjek hukum internasional sesuai dengan perjanjian Versailles di tahun 1919 ya, teman-teman. Ya. Jadi akan muncul mungkin beberapa kemungkinan seorang individu ini bisa loh mengajukan perkara kehadapan Mahkamah Arbitrase Internasional. Lalu ada lainnya menurut ahli, yaitu International Non-Government Organization atau perusahaan transnasional. Kalau International Non-Government Organization itu seperti apa ya? Seperti ini. Mungkin teman-teman tidak asing mendengar Greenpeace. Greenpeace itu yang sering lewat itu mungkin di Instagram teman-teman, dan Amnesty International pasti sering gitulah mendengar. Masih. Saya masih di sini. Mohon maaf ya, ini memang menggunakan device yang terbatas, jadi saya harus pintar-pintar lah dalam mengatur penggunaannya gitu. Mungkin saya harus menyalakan mic jadi biar saya tetap di dalam sini gitu. Oke, kita sudah membahas pengantarnya, yaitu subjek hukum. Nah, kita akan mulai membahas materi hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Menarik ya, teman-teman ya. Karena mungkin
akan timbul pertanyaan kritis teman-teman sebagai mahasiswa hukum gitu. Apa sih yang kalian timbul gitu? Kalau saya pribadi mungkin saya akan memikirkan, jikalau dalam konflik gitu, sesuatu konflik di mana hukum internasional dan hukum nasional ini sama-sama berlaku, tapi ada bertolak belakangan nilainya atau tolak belakang normanya gitu. Nah, kita harus menggunakan hukum yang mana gitu. Berarti terkait hierarki ya teman-teman, secara simpulan pertanyaan saya. Baik, selanjutnya ini saya ringkas. Apa saja sih pertanyaan yang timbul? Pertama, apakah hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan hukum atau terpisah satu sama lain? Nah, ini nih. Yang kedua, dalam kedudukannya, hukum mana yang harus diutamakan jika keduanya mengandung konflik? Nah, lalu yang terakhir, bentuk protes secara nyata hubungan HI dan HN itu seperti apa? Oke, jadi teman-teman, kita langsung bahas ke teori yang pertama ya. Teori monisme. Jadi teori monisme ini dia mengatakan bahwa HI dan HN adalah satu kesatuan yang utuh, bentuk hukum yang lebih besar dari atau hukum pada umumnya gitu. Yang utuh dari bentuk hukum yang besar dan hukum pada umumnya. Jadi misalnya hukum lebih besar dan hukum pada umumnya tuh misalnya kayak dilarang kekerasan gitu. Nah, nanti diatur hukum nasional apa, hukum internasional nanti jadi satu, teman-teman. Jadi tidak ada pemisah yang jelas gitulah. Nah, maka dari itu karena tidak ada pemisah yang jelas, kemungkinan terjadi konfliknya itu besar karena digunakan dalam satu sistem hukum. Seperti yang saya omong tadi, bisa terjadi benturan norma karena tidak ada penjelasan hierarki yang jelas gitu. Mana yang harus lebih diutamakan kalau keduanya sama-sama berlaku. Nah, teori monisme ini teman-teman dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada primat HI, yang kedua ada primat HN. Nah, kalau udah dengar kata primat nih pasti kayak primat itu pasti kayak utama gitu. Nah, kalau teori primat, maaf, saya ke skip. Oke. Nah, ini dia. Kelebihan. Nah, ini dia teman-teman. Dua perbandingan teori monisme. Saya udah bikin jadi satu halaman biar gampang gitu ya teman-teman. Ini saya, tadi kelihatan gak sih materi saya? Kelihatan lah ya, materi masih kelihatan ya? Oh, masih. Gak apa-apa. Ini saya harus mulai menggeser-geser ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau agak riwah. Nah, jadi teman-teman, yang pertama ini adalah teori monisme primat HI. Primat HI sudah jelas pasti akan lebih tinggi HI daripada HN. Di teori monisme primat HI, dia menjelaskan bahwa HN bersumber dari HI, kedudukan HI-nya lebih tinggi daripada HN, terus HI harus diutamakan jika terjadi konflik. Namun ada juga kritik yang timbul akibat dari teori monisme primat HI ini, yaitu adalah dalam faktanya, praktisnya gitu, HI ini kebanyakan bersumber dari HN, yaitu dari praktik negaranya. Atau mungkin kalian lebih familiarnya itu mendengarnya HI ini muncul akibat dari kebiasaan negara atau hukum kebiasaan gitulah ya mungkin. Lalu yang kedua ini adalah monisme primat HN, teman-teman. Monisme primat HN itu berarti yang artinya nih, dia itu berkebalikan atau dia ini bertolak belakang dengan primat HI, di mana HI bersumber dari HN, kedudukan HN lebih tinggi daripada HI, dan HN harus diutamakan jika terjadi konflik ya teman-teman ya. Nah, kritik yang didapat itu katanya dia ini dapat mengancam pelaksanaan hubungan internasional. Kenapa? Karena di sini mereka akan lebih mengutamakan hukum nasional mereka masing-masing. Ya, seperti itu dibanding hukum internasional. Jadi ibaratnya nih ya, walaupun mereka menganut
monisme, di mana mereka menyatakan mereka percaya bahwa hukum internasional dan hukum nasional itu satu kesatuan yang utuh. Namun mereka lebih condong ke HN, di mana mereka akan lebih mengutamakan penggunaan hukum nasionalnya tanpa menimbang nilai dari hukum internasional, seperti itu. Nah, dari situ mungkin hubungan internasional itu akan terjadi ancaman gitu, sesuatu yang sangat sensitif terjadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke teori yang kedua ya teman-teman ya. Ini saya akan sambil mungkin nggak apa-apa ya, kita agak turun dulu. Oke, teori dualisme. Ya, disinilah dimana dia itu menganut, dimana HI dan HN ini perbedaan yang signifikan. Jadi mereka sudah jelas berbeda dalam sistem yang berbeda gitu, antara satu sama lain. Nah, di sini kita bisa kaji dulu perbedaan dari HI dan HN. Kalau subjek HI itu negara dan subjek HN itu individu. Dari segi sumbernya kita lihat, kalau sumber HI itu kehendak bersama, kalau sumber HN itu kehendak negara. Nah, yang terakhir itu prinsip HI. Prinsip HI itu perjanjian antar negara harus dihormati. Tapi kalau prinsip HN itu aturan negara yang harus dihormati. Nah, di sini juga ada pemicu konflik walaupun mereka sudah menjadi sistem yang berbeda teman-teman. Yaitu adalah memicu adanya masalah transformasi. Karena HI ini harus diratifikasi atau karena HI ini harus diratifikasi atau harus diadopsi terlebih dahulu ke dalam HN jika harus diberlakukan. Jadi tidak seperti monisme ya, yang dimana dia langsung berlaku tanpa harus dijadikan hukum nasional terlebih dahulu. Nah, di teori dualisme ini dia harus dijadikan HN terlebih dahulu, baru dia bisa diberlakukan di negara tersebut. Lanjut, kita akan membahas posisi hukum nasional dalam pengadilan internasional. Nah, oke. Jadi kondisi yang pertama adalah suatu negara tidak dapat menggunakan HN jika nilainya bertentangan dengan nilai hukum internasional, atau mungkin dengan bahasa ininya adalah doktrin oposabilitas ya teman-teman. Jadi HN hanya dapat diajukan sebagai choice of law jika nilainya tidak bertentangan dengan tujuan sebagai bukti adanya praktek hukum kebiasaan internasional. Jadi tetap HI itu menggunakan pengadilan internasional itu tetap menggunakan hukum internasional, namun HN ini bisa diajukan teman-teman sebagai bukti dari hukum kebiasaan gitu, yang seperti saya bilang tadi sebelumnya, atau sebagai choice of law. Jadi sebagai pilihan aja lah teman-teman. Jadi law in book utamanya tetap ada di hukum internasional. Lalu yang selanjutnya itu adalah pengadilan internasional dapat memutus bahwa suatu HN tidak cukup memenuhi kewajiban HI. Jadi bisa memutus kalau HN ini tidak memenuhi HI gitu. HI sudah lebih jelas gitu. Sudah mutlak gitu HI nilainya gitu. Jadi tidak perlulah ada HN gitu. Namun pengadilan internasional itu tetap tidak berhak mengatakan HN tersebut itu valid atau tidak valid, atau tidak berhak menilai lah teman-teman, karena itu adalah urusan dari negara masing-masing atau urusan domestiknya lah. Jadi pengadilan internasional ini tidak ada wewenang lah untuk mengatakan hukum nasional itu hukum yang valid atau tidak valid. Oke, selanjutnya yaitu adalah posisi HI. Posisi HI dalam pengadilan nasional. Nah, ini dibagi menjadi dua ya teman-teman ya. Dimana ada doktrin inkorporasi atau yang kedua doktrin transformasi. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu. Mohon maaf kalau bicara saya agak cepat, karena ini pertama kali saya membuat bahan ajar ya teman-teman ya. Doktrin inkorporasi atau doctrine of incorporation. Jadi HI akan berlaku otomatis menjadi bagian dari HN tanpa adanya adopsi terlebih dahulu. Nah, kalau dilihat dari kalimat tadi, kira-kira
ini itu teorinya teori apa nih teman-teman? Mohon maaf, kepencet. Coba kalau dilihat dari HI langsung berlaku secara mutlak, langsung berlaku secara otomatis tanpa adanya adopsi. Ya, sudah bisa menentukan? Sudah pasti itu teori monisme ya teman-teman ya. Di mana HN dan HI itu menyatu. Nah, perjanjian internasional yang sudah ditandatangani atau diratifikasi akan mengikat langsung pada masyarakat warga negara setempat tanpa harus dibentuk HN terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, ini merupakan konsekuensi logis dari teori monisme. Nah, berarti kalau doktrin transformasi teman-teman udah tahu dong dia hasil konsekuensi logis dari mana? Ya, doktrin transformasi atau doctrine of transformation. HI tidak menjadi HN kecuali ini mungkin ada salah ketikan saya agak mengantuk mungkin. HI tidak akan menjadi HN kecuali atau sampai diimplementasikan dalam hal enggak. Jadi HI ini tidak akan bisa berlaku dalam suatu negara jika dia belum dibuat atau belum diratifikasi dalam hukum internasional, hukum nasional, maaf teman-teman ya. Nah, HI yang ditransformasikan dalam HN maka statusnya akan menjadi HN dan dapat digunakan oleh pengadilan nasional sebagai sumber hukum yang dapat dalam memutus perkara. Nah, ini sudah jelas berarti hasil konsekuensi logis dari teori dualisme yang mengatakan bahwa HI dan HN itu terpisah, teman-teman. Oke, sudah bisa dimengerti kalau inkorporasi yang berarti hasil dari teori monisme, kalau transformasi adalah hasil teori dualisme. Oke, kita bahas praktik di Indonesia. Kalau teman-teman kaji secara teori, kira-kira kita menganut teori yang mana teman-teman? Oke, silakan kalian berpendapat dulu dalam hati mungkin, karena saya tidak tahu siapa saja yang nonton ini. Ya, jadi di Indonesia ini atau di negara Konoha ya teman-teman ya. Di Indonesia ini secara regulasi kita pasti menganut teori dualisme di mana kita harus mengratifikasi suatu hukum internasional kalau mau diberlakukan di kalau mau diberlakukan di Indonesia. Contohnya seperti apa sih Alvita secara kasus nyatanya itu? Ya, kita bahas. Jadi, di sini saya menyajikan 2 undang-undang, mungkin banyak undang-undang lainnya saya juga pasti kurang, inilah 2 lah ya untuk sekarang tuh. Silakan teman-teman nanti mengkaji sendiri ya teman-teman ya. Oke, belum, sabar, kegeser. Ya, jadi yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yaitu pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW ya teman-teman. Ini kita nyebut bahasa Indonesianya CEDAW, tapi cara ini CEDAW. Ya, adalah konvensi internasional yang mengatur tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan di berbagai bidang, entah itu pendidikan, pekerjaan, atau politik. Di UU nomor 7 ini, kalau nggak salah, bunyi singkatnya itu adalah Indonesia menghilangkan diskriminasi atas perempuan ya. Sebentar, saya riset terlebih dahulu, saya agak lupa ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa bantu jawab di kolom komentar ya. Mungkin teman-teman ada yang mau angkat tangan, raise hand. Sudah jadi dosen saya seperti rasanya ya. Ya, jadi dia itu penghapusan segala bentuk bunyinya seperti apa ya teman-teman. Ya, mungkin ada yang mau menjawab di kolom komentar, silahkan. Ya, bunyinya di pasal 1 itu
mengesahkan Convention ya sebagai undang-undang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ya. Pasal 2, negara wajib membuat UU hapus. Ya, banyak mengatur hak di pendidikan, mengatur hak pekerjaan, entah itu dari segi upah, cuti hamil dan lain sebagainya ya. Jadi pokoknya secara intinya itu Indonesia menghapuslah diskriminasi terhadap perempuan ya teman-teman, secara garis besar. Lalu yang kedua ini adalah UU nomor 12 tahun 2005. Nah, ini yang sering disinggung oleh Pak Rizky Yuda ya dalam kelas internasionalnya, yaitu ICCPR, yaitu mengesahkan International Covenant on Civil and Political Rights tentang HAM ya teman-teman ya, hak asasi manusia. Adalah perjanjian internasional yang mengatur hak-hak sipil dan politik seperti hak hidup, hak kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak atas peradilan yang adil. Jadi Indonesia ini wajib gitu loh Indonesia ini wajib melindungi dan menghormati HAM sesuai dengan standar internasional dengan cara menyesuaikan peraturan nasional yang sejalan dengan ICCPR. Ya, jadi Indonesia ini wajib gitu loh mengratifikasi hukum internasional yang sudah ditetapkan, barulah dia berlaku di Indonesia. Jadi untungnya itu jadi kita mungkin akan lebih terminimalisir ya teman-teman ya, dimana bentuk bentrokan norma gitu yang terjadi mungkin akan lebih sedikit karena kita menggunakan teori dualisme ini teman-teman. Itulah untungnya, tapi secara ruginya kita akan kesulitan dalam transformasinya. Mungkin akan muncul perdebatan di mana hukum nasional berbunyi begini gitu, tapi hukum nasional itu begini bunyinya. Misalnya bunyinya A, hukum internasional. Misalnya ada kasus sesuatu gitu teman-teman. Hukum nasional ini dia secara hukumannya begini-gini gitu misalnya. Tapi secara hukum internasional, nggak boleh tuh pakai hukuman itu. Tapi hukuman itu akan tetap diberlakukan di negara kita karena kita belum mengadopsi peraturan yang ada di internasional atau undang-undang yang ada di internasional teman-teman, seperti itu. Ya. Oke. Jadi sudah berapa lama saya berbicara? Sudah 22 menit teman-teman. Cukup panjang ya perjalanannya. Perjalanannya cukup panjang ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi kita akan menarik kesimpulan dengan bahasa Gen Z, dengan bahasa saya sendiri ya teman-teman ya. Kesimpulan yang pertama, kita bikin kesimpulan. Kita ibaratkan saja yang gampang teman-teman, yang kalian gampang ingat, yang kalian gampang pahami, yang kalian gampang putar di otak kalian. Jadi misal saja di negara Konoha gitu. Di desa Konoha gitu. Ini kalian bayangkan sebagai negara gitu. Kalau kalian mau buat aturan harus berdasarkan peraturan dunia shinobi, ibarat dialah peraturan internasional gitu lah. Nah, kalau dia berlaku langsung tanpa harus diadopsi, berarti dia menganut teori monisme. Tapi kalau peraturan di dunia shinobi harus diadopsi dulu baru bisa berlaku di desa Konoha, berarti dia mengadut teori dualisme. Ya, itu teman-teman. Nih sampai saya taruh nih foto Naruto biar kalian mengingat gitu. Oh iya, kesimpulannya kayak gini. Ya, jadi pokoknya kalau hukum internasional langsung berlaku tanpa adanya adopsi, berarti dia teori monisme. Tapi kalau dia harus diadopsi dulu, berarti dia teori dualisme ya teman-teman ya. Lanjut. Teori monisme primat HI. Kedudukan HI pasti lebih tinggi dan lebih diutamakan. Nah, kalau teori monisme primat HN berarti kebalikannya. Berarti HN yang lebih tinggi dan lebih diutamakan. Lalu kita bahas posisi dalam pengadilannya. Nah, kalau posisi HN di pengadilan internasional ini tidak cukup kuat, teman-teman. Tapi pengadilan internasional juga tidak boleh menilai HN itu valid atau tidak valid selama tidak bertentangan dengan HI. Jadi HN ibaratnya lah dia sebagai choice of law, sebagai pelengkap jika ada sengketa di pengadilan internasional. Nah,
kalau posisi HI di internasional tergantung dari negara tersebut menganut apa. Berarti kalau dia menganut teori dualisme, berarti dia akan menggunakan doktrin transformasi, yang artinya berarti HI harus diterapkan menjadi HN dulu, baru dia bisa berlaku di pengadilan pengadilan nasional. Ini kebalik ya teman-teman ya. Kalau posisi HI di pengadilan nasional, maaf ini salah ini. Nah berarti kalau HI mau berlaku di pengadilan nasional, berarti dia harus menjadi HN dulu menurut teori doktrin transformasi. Nah kalau menurut doktrin inkorporasi teman-teman, berarti HI itu langsung mutlak berlaku di negara tersebut tanpa harus adopsi terlebih dahulu. Seperti itu teman-teman. Oke, kita apresiasi dulu sudah mendengarkan sampai menit kesimpulan ya. Lanjut aja, kita langsung ke saran. Mungkin teman-teman sudah pada ngantuk ya teman-teman ya. Oke, saran dari saya deh. Kita berkaca pada anime Haikyuu. Kita banyak belajar dari anime Haikyuu untuk hukum internasional ini. Kenapa? Kita ambil satu quotes gitu ya. Kondisi tim yang baik bukan karena satu atau dua pemain yang dominan hebat saja, tapi karena hasil kerjasama dari semua anggota. Makanya dia bisa juara, dia bisa masuk Interhaik ya teman-teman ya. Jadi dalam penerapan hukum internasional harusnya bisa menjunjung kolaborasi semua negara, bukan hanya dominasi negara besar saja. Ini harapan saya ke depannya teman-teman terhadap hukum internasional, agar entah apapun dia mau menganut teori monisme atau dualisme, demi keseimbangan hukum internasional ini, alangkah baiknya semua negara itu bekerja sama, berkolaborasi, saling menggandeng satu sama lain, bukan hanya dominasi negara besar saja ya teman-teman. Ya, sekian dari saya materi untuk TM kelima ini, semoga bisa dipahami ya, walaupun agak cepat dan lumayan susah mungkin untuk dicerna, harus diulang-ulang gitu teman-teman. Sekian dari saya, mohon maaf ada salah, dan terima kasih. Sehat selalu semuanya. Mari kita sama-sama kolaborasi untuk hukum internasional yang lebih baik lagi. Aftan Evalda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.